Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama Nila Munasari di sini. Kemudian mau review buku, salah satu buku dari karya penulis fenomenal kita, Andre Hirata. Nah, pertama mau beli buku ini, pasti kita lihat covernya dulu dong. Walaupun kita nggak boleh judge from the cover ya. Orang-orang biasa ini gambarin apa sih? Kalau kita lihat dari depan covernya itu udah bikin kita curious ya, penasaran gitu. Nah, covernya ini ada orang lagi berdiri tapi mukanya kayak pelutung gitu ya, atau monyet, nggak ngerti di sini. Dan ternyata memang di sini menggambarkan orang-orang biasa. Relate banget dengan apa yang digambarin sama Andre Hirata. Jadi ada salah satu kota namanya Kota Belantik, dimana di sini udah lama banget nggak ada catatan kejahatan di kepolisian. Nah, jadi ada salah satu inspektur sama yang di sini digambarin inspektur sama asistennya. Inspektur ini namanya Abdul Jali, asistennya Sersan. Mereka berdua ini sampai bingung, kok nggak ada catatan kejahatan udah selama ini? Apa emang nggak ada yang berbuat jahat? Padahal salah satu bukti mereka kerja itu adalah mereka memangkas kejahatan juga. Jadi kayak antara dua pisau gitu. Tapi kalau nggak ada kejahatan, mereka juga bingung, mereka jadi nggak kerja apa-apa. Nah, terus di cerita lain, jadi diceritain ada 10 orang-orang kaum marginal. Mereka bersahabat dari kecil, dari mereka sekolah, dan mereka itu sahabat klop banget. Cuma mereka ini memang kaum marginal yang sering gak naik kelas, bodohnya bodoh banget gitu, nilai matematiknya jeblok segala macam. Pokoknya ya udah seada-adanya aja. Sekolah pun ya mungkin asal sekolah karena mereka memang berasal dari kaum marginal. Nah, pada suatu waktu mereka tumbuh dewasa. Salah satu tokoh yang ditonjolin di sini adalah Dina. Nah, Dina ini nikah, kemudian nikah sama pedagang kaki lima. Suaminya ini sakit, dan Dina tuh punya anak namanya Aini. Ketika suaminya sakit-sakitan, akhirnya Aini ini berhenti sekolah karena harus menjaga bapaknya. Terus Dina banting tulang buat cari sesuap nasi buat keluarganya. Nah, selama ini menjaga ayahnya ini nggak punya waktu buat sekolah. Akhirnya sekolahnya putus dan ayahnya pun meninggal. Setelah ayahnya meninggal karena sakit-sakitan itu, Aini berusaha buat balik lagi ke sekolah dan pengen melanjutkan sekolah. Pada saat itu banyak perubahan yang dilihat dari Aini. Aini jadi suka baca, Aini jadi gigih belajar matematik, Aini jadi pokoknya sedikit-sedikit baca. Teman-temannya main dia baca, teman-temannya kemana dia tetap megang buku. Dan banyak perubahan yang dilihat dari Aini sejak ayahnya itu meninggal. Dan ternyata ketika Aini balik lagi ke sekolah, Aini gigih kejar pelajaran yang ketinggalan. Terus Aini gigih bisa biar sampai bisa belajar matematik tuh biar dia paham segala macam, walaupun tadinya dia nggak paham sama sekali. Dan guru yang ngajarin Aini itu guru yang ngajarin ibunya dulu. Sampai gurunya itu kesal karena Aini tuh dikit-dikit nanya. Dan gurunya ini nanya, Aini, kok kamu beda banget sama ibu kamu dulu? Kenapa? Apa yang memotivasi kamu jadi rajin belajar kayak gini? Aini bilang, aku mau jadi dokter ibu dulu karena aku mau tahu penyakit ayahku dulu apa. Dan guru itu terharu dong. Akhirnya ketika itu Aini semakin gigih. Setelah lulus, gak disangka-sangka ternyata Aini masuk fakultas kedokteran di salah satu universitas negeri terfavorit di kota itu. Nah, setelah itu
karena kondisi ekonomi keluarga ini yang mungkin bisa dibilang mustahil banget ya kalau Aini masuk fakultas kedokteran. Lalu ibunya ini, Ibu Dina ini berusaha pinjam sana sini tapi nggak ada yang percaya karena nggak ada jaminan. Akhirnya Dina cerita ke teman-temannya dan 10 sekawan ini mau bantuin dengan cara mereka nyuri uang di bank. Nah, ketika perampokan ini terjadi, inspektur ini banyak dapat berita dari sini, dari sana. Tapi 10 sekawan ini nggak ketahuan jejaknya, dan malah yang ketahuan ini jejak si trio Bastardin tadi yang suka money laundry. Nah, jadi perampokan yang mereka niatin buat bantu Aini, buat bantu temannya Dina, Ibu Aini, dan supaya Aini bisa masuk fakultas itu mereka sama sekali nggak kelihatan jejaknya, dan malah yang kelihatan, yang kebongkar adalah jejak Bastardin tadi yang suka menjual, yang suka jadi perantara buat money laundry. Tapi endingnya ini buat money laundry, semua orang punya mimpi, semua orang berhak mimpi, sekalipun kita dari kaum marginal, tapi kita harus punya mimpi dan bisa banyak jalan menuju mimpi. Jadi di sini yang ditonjolin seperti biasa si Andri Hirata lebih menonjolkan pendidikan, menonjolkan moral kayak gitu. Jadi selalu ada pesan moral. Dan usut punya usut, buku ini datang dari kisah nyata dari Putri Belianti yang dia adalah perempuan cerdas, wanita cerdas, tapi nggak punya biaya untuk melanjutkan mimpinya untuk dapat masuk ke fakultas kedokteran. Jadi banyak banget value dan nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari buku ini. Makanya kalau penasaran baca aja. Tapi memang agak rumitnya di sini banyak penokohan yang mungkin terlalu banyak ya kalau misalnya harus kita hafalin, tapi ya kita nggak usah hafalin, kita nikmatin aja. Itu aja review buku Orang-orang Biasa dari Kak Andrea Hirata. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum. Ikro ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan aktifin lonceng merahnya.